Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan jenis-jenis paragraf. Insya Allah nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Maka dari itu, tetap simak videonya. Kita cek langsung soal-soalnya sebagai berikut. Anak, kita akan segera latihan soal jenis-jenis paragraf. Langsung saja kita pada soal yang pertama. Lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun makin luas, akibatnya suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian? Jawabnya tentu manusia sendiri. Nah, berdasarkan tujuannya, paragraf di atas termasuk paragraf yang mana anak-anak menurut kalian jika kita amati kalimat-kalimat yang digunakan pada paragraf ini, coba, lapisan ozon menipis. Nah, ini kalau menurut saya kalimat-kalimat yang digunakan menggambarkan ya. Jadi kita sebagai pembaca ini akan berimajinasi bagaimana kalau ozon menipis itu keadaannya, kan? Kita berimajinasi di situ. Terangsang indera kita, indera penglihatan kita. Hutan-hutan tropis mulai meranggas. Nah, kan kita dipancing lagi untuk berimajinasi. Hutan tropisnya mulai meranggas, nanti akan ada kebakaran dan lain-lain gitu ya. Gurun makin luas, akibatnya suhu bumi meningkat. Cuaca tidak menentu. Bencana alam semakin sering datang. Nah, kita seolah-olah akan melihat sendiri bagaimana keadaannya kalau seperti itu, gitu ya. Jadi ini yang digunakan adalah paragraf. Iya, deskripsi, menggambarkan. Soal yang nomor 2. Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk kepribadiannya sesuai dengan didikan yang diterimanya, seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi dididik dengan baik, seperti kertas yang terisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi, membentuk kepribadian baik seorang anak ibarat menulisi kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau paragraf yang ini, menurut kalian jawabannya apa? Nah, kalau kita amati di sini adalah memberikan penjelasan tentang bayi yang masih suci seperti halnya kertas jika belum ditulisi. Nah, untuk mendidik, menjadikan bayi itu manusia yang baik, maka harus dididik dengan hal-hal yang baik, seperti pada kertas yang putih itu ditulisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau di sini menurut saya ini kan penjelasan memberikan informasi kepada pembacanya. Jadi kalau ingin anak kita, bayi kita itu menjadi baik, maka dididik dengan hal-hal yang baik. Ini paragrafnya memberikan penjelasan dan memberikan informasi kepada pembacanya tentang bayi dan cara mendidiknya. Jadi apa? Adalah paragraf eksposisi. Jawabannya B. Lanjut ya. Nomor 3. Patih Peranggulang menghunus pedangnya. Ia mengayunkan pedang itu dengan cepat ke tubuh Tunjung Sekar. Tapi aneh, sebelum mengenai tubuh Tunjung Sekar, pedang itu jatuh ke tanah. Patih Peranggulang memungut pedang dan membacokkan lagi ke tubuh Tunjung Sekar. 3 kali Patih Peranggulang melakukan hal itu, akan tetapi semuanya gagal. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya menurut saya ya.
Di situ ada tokoh Patih Peranggulang dan Tunjung Sekar. Sudah ada tokohnya. Kemarin ada tokohnya itu adalah ciri-ciri paragraf narasi. Betul ya, paragraf narasi menceritakan peristiwa. Lanjut. Tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam obat kuat untuk membangun rasa percaya diri. Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan grogi. Ketenangan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Nah, kalau ini menurut kalian apa? Ini dapat kita tentukan jenis paragraf ini dari akhir kalimat ini. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik. Nah, kata-kata marilah, ayo, itu adalah contoh-contoh kalimat persuasi yang bersifat mempengaruhi atau mengajak, ya, persuasif, mengajak, mempengaruhi. Jadi jawabannya delta, persuasi. Soal nomor 5. Masalah kebanjiran di Jakarta bukan perkara sepele yang bisa diselesaikan begitu saja. Pasalnya, walaupun bantaran sungai sudah dibersihkan, tetapi masih banyak warga yang belum punya kesadaran untuk tidak buang sampah sembarangan. Selain itu, tingginya tingkat pembangunan gedung-gedung di Jakarta juga menyebabkan kurangnya daerah resapan air. Sementara volume air saat musim hujan lebih banyak ketimbang daerah resapan airnya. Nah, kalau yang ini menurut kalian apa paragrafnya? Nah, kalau kita amati, ini adalah pertama, ini adalah mengemukakan pendapat. Masalah kebanjiran di Jakarta itu bukan perkara sepele. Itu kan pendapat ya, pendapatnya yang dikemukakan penulis. Nah, pendapat itu berarti kemarin apa? Paragraf argumentasi yang C. Iya kan, betul kan? Jadi setelah ada pendapat, ciri-ciri paragraf argumentasi itu harus menyertakan bukti-bukti juga. Di sini juga sudah disebutkan bukti-buktinya. Pasalnya, walaupun bantaran sungai sudah dibersihkan, tapi masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Itu bukti-buktinya. Selain itu, tingginya tingkat pembangunan gedung itu banyak menyebabkan kurangnya daerah resapan air. Nah, itu adalah bukti-bukti dari pendapat atau argumen yang dikemukakan penulis. Jadi jawabannya argumentasi. Pembahasan kita tentang soal-soal yang berkaitan dengan jenis paragraf. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan mudah, dan ketika mencoba mengerjakan, kalian bisa mandiri mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.